Halo Sobat Labs, ketemu kembali di Podlabs, podcast yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Kali ini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai LAPS SJK. Kalau Sobat Labs mengikuti dari video kita yang pertama, kita berbicara mengenai profil kelembagaan dari LAPS SJK. Nah, kali ini kita akan coba berdiskusi terkait dengan core business. Kalau bahasa Pak Sigit sebelumnya, narasumber kita yang pertama, core business kita adalah di penyelesaian sengketa. Nah, kita akan membahasnya tentu bersama dengan narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Kita sudah kedatangan Bapak Fajar Restu Sonjaya selaku Sekretaris atau Direktur Layanan Penyelesaian Sengketa LAPS SJK. Jadi beliau merupakan lulusan SH dan LLM, dan terakhir sebelum di LAPS SJK beliau sempat bertugas di IAPI dan di BAPMI. Di IAPI kalau tidak salah sebagai Kepala Divisi Bidang Keanggotaan dan Corporate Secretary, dan di BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, sebagai Legal dan Case Manager. Jadi beliau memang cocok sekali, pas sekali menempati posisi saat ini di bidang layanan penyelesaian sengketa. Halo Pak Fajar, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Erik. Sehat. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak Fajar sudah meluangkan waktu. Jadi ini video atau podcast kita yang kedua Pak. Oke. Kalau yang pertama kita sudah bicara kelembagaan secara umum. Nah, kita mau coba ngulik dari Bapak nih Pak. Untuk core bisnisnya LAPS SJK Pak. Boleh. Di bidang penyelesaian sengketa begitu Pak. Kalau di sebelumnya Pak Sigit itu menyampaikan ada istilah sengketa, pengaduan, kemudian pihaknya antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan begitu Pak. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak, sebetulnya LAPS ini menangani pengaduan atau sengketa yang seperti apa sih Bapak? Oke. Dipersilakan Pak. Siap Mas Erik. Jadi pertama-tama halo Sobat Labs Sobat SJK. Labs kita nyebut Sobat Labs ya? Sobat Labs Pak, betul Pak. Oke, Sobat Labs SJK. Labs SJK atau Labs aja nih? Sobat Labs Pak, biar nggak terlalu Sobat ini ya. belibet ya. Oke, halo Sobat Labs. Menjawab pertanyaan Mas Erik terkait dengan sengketa, pengaduan dan sebagainya itu sebenarnya agak-agak ya, orang itu kadang untuk membahas sengketa itu nggak enak gitu. Kurang ini Pak ya, Iya, menarik ya Pak ya. Orang menarik. Tapi Mas Erik yang perlu diingat adalah bahwa sengketa itu perlu diketahui bagaimana cara penyelesaiannya. Setuju Pak, Ya setuju. kan? Kita jangan berat dulu nih ngomongin sengketa. Wah sengketa gini. Tetapi jikalau itu terjadi, kita nggak pernah tahu sengketa itu. Yang kita bisa lakukan adalah mitigasi. Mitigasi resiko terjadinya sengketa. Tapi jika sengketa itu terjadi, kita harus bagaimana sih? Betul. Terutama di sektor jasa keuangan. Gitu kan. Makanya untuk pertama LAPS SJK ini flashback dulu ya Pak. Silakan Pak. Itu sebenarnya didirikan atas amanat. Amanat dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu bentuknya itu peraturan OJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di situ Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelindungan konsumen itu membentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Ini diperuntukkan bagi konsumen yang membutuhkan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tentu saja. Jadi Sobat Labs ada yang punya akun bank nggak? Mungkin sebagian besar. Kayaknya sih ada semua ya Pak ya. Terus ada juga mungkin yang senang berinvestasi nih. Berinvestasi betul. Akun sekuritas punya nggak? Mungkin ada. Polis. Asuransi ya Pak ya. Mungkin dari perusahaannya dapat atau mandiri. Pribadi, Terus ada juga yang butuh ini Mas Erik. Pembiayaan, beli mobil. Nah sebagai kendaraan. Nah di situ tuh ada suatu hubungan keperdataan nih antara konsumen yang menggunakan layanan dengan pelaku usaha jasa keuangan. Kita singkat PUJK aja ya. Oke, Pak. PUJK ini di mana kalau terjadi sengketa itu ternyata sudah diatur Mas Erik.
diaturnya di mana, mekanisme bagaimana, itu kalau kita bicara aturannya itu di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, atau kita singkat Undang-Undang P2SK. Nah, secara singkatnya begini, Undang-Undang P2SK itu memberikan guidance kepada PUJK dan konsumennya tentang cara penyelesaian sengketa. Caranya yang pertama adalah mereka wajib untuk menyelesaikan secara musyawarah. Ketemu dulu nih Mas Erik, konsumen sama PUJK-nya, ketemu dulu, negosiasi dulu, komplain dulu lah intinya. Nah, setelah komplain itu ada dua, bisa tercapai mufakat atau tidak, masih belum ketemu solusinya bagaimana. Nah, kalau belum ketemu solusinya, Undang-Undang P2SK itu bilang begini, konsumen itu dapat, jika musyawarah mufakat ini nggak tercapai, atau kita istilahnya IDR ya, Internal Dispute Resolution, tidak tercapai, maka konsumen itu dapat yang pertama mengajukan pengaduan kepada otoritas, atau yang kedua adalah mengajukan sengketanya kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disetujui oleh otoritas. Kalau dalam hal ini otoritasnya ada dua, BI sama OJK. OJK ini yang sudah memberikan persetujuan kepada LAPSJK, dan itu baru satu-satunya kita yang dikasih izin. Jadi lembaganya penyelesaian sengketa itu kita yang mendapatkan persetujuan dari otoritas. Satu-satunya saat ini. Iya, betul. Pak Sigit juga menyampaikan itu Pak di sebelumnya. Nah, itu saya terusin, kalau tidak ke lembaga LAPSJK ini atau ke pengadilan. Jadi konsumen itu ada 3 pilihan. Otoritas, ke LAPSJK, atau kepada pengadilan. Nah, disinilah perannya dari LAPSJK ini secara struktur perundang-undangan itu ada nyantol di situ. Dan satu lagi masih terkait dengan peraturan, itu di Undang-Undang P2SK juga menyebutkan bahwa pelindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan itu bersifat khusus, Mas Erik. Di luar pelindungan konsumen, di luar sektor jasa keuangan. Kita mengenal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nomor 8 tahun 99. Tetapi jika konsumennya adalah konsumen jasa keuangan, sektor keuangan, itu tunduk pada Undang-Undang P2SK. Yang tadi. Betul. Jadi tidak tunduk di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, jadi ini udah dibedakan nih sama undang-undang. Kalau khusus untuk konsumen jasa keuangan, sektor keuangan, undang-undangnya ini. Kalau undang-undang konsumen di luar jasa keuangan, undang-undangnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Contohnya adalah jika ada sengketa terkait katakanlah pasar modal ya. Pasar modal kan ikut jadi sektor keuangan. Jadi dia tunduk di Undang-Undang P2SK. Tapi kalau Mas Erik beli TV katakanlah, terus tidak sesuai speknya, jadi ini akan klaim ke pembuatnya. Nah, itu klaimnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi udah dibedakan itu. Betul. Jadi udah jelas ini. Jadi di situ LAPSJK itu berdiri berdasarkan amanat dari Otoritas Jasa Keuangan. Kita melakukan fungsinya untuk pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Itu Mas Erik. Berarti memang pertama sudah ada payung hukumnya, dan payung hukumnya ini bisa dibilang spesifik ya Pak. Betul. Kalau sektor jasa keuangan ya sudah ada lembaga alternatif di luar pengadilan begitu ya Pak. Di luar pengadilan, yang kita sebut di LAPSJK ya. Oke Pak. Lanjut Pak. Jadi kalau bicara payung hukumnya sudah ada nih Pak. Nah, kenapa sih Pak mesti ke LAPS? Apa sih keunggulannya LAPSJK ini? Jadi kita mesti gugah masyarakat kalau ada pengaduan ke LAPS saja, dan industri keuangannya juga coba deh LAPSJK, jangan ke pengadilan atau lembaga yang lain. Jadi pertanyaannya menarik sebenarnya. Kenapa nggak ke pengadilan, ke LAPSJK aja gitu kan? Yang pertama mungkin gini Mas Erik. Di LAPSJK itu kita mengenal ada 3 layanan. Pak. Layanan mediasi,
arbitrase Ya. dan pendapat mengikat. Oke. Bedanya apa? Ya. Oke, bedanya kalau mediasi itu sebenarnya cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, Mas Erik, yang dibantu dengan mediator. Ya. Jadi pihak ketiga nih, netral. Netral. Nah, nanti outputnya adalah bisa sepakat Ya. dan bisa deadlock sebenarnya. Oke. Mediasi ini dicari untuk win-win solution. Betul. Jadi masih mau bernegosiasi, masih mau membina hubungan baik dan sebagainya. Dan itu sifatnya rahasia. Oke. Oke, itu kata rahasia. Saya lanjutin dulu. Ya. Arbitrase. Ya. Arbitrase itu cara penyelesaian sengketa yang diputus oleh majelis arbiter. Oke. Jadi sifatnya adalah putusan. Sama seperti di pengadilan negeri. Ya, putusan pengadilan gitu ya, Pak. Pengadilan negeri, betul. Bisa dieksekusi? Bisa. Oke. Persis sama di kayak di PN. PN. Sifatnya rahasia. Oke. Jadi hanya para pihak yang tahu. Ya. Terus yang terakhir pendapat mengikat. Ya. Pendapat mengikat itu pendapat yang bersifat mengikat yang diberikan LAPS-EJK kepada suatu perbedaan pendapat di antara para pihak untuk suatu kontrak. Oh. Jadi begini, misalkan Mas Erik mau buka rekening efek di sekuritas. Ya. Terus baca kontraknya di pasal 5 Mas Erik mengiranya si penafsirannya A, PUJK-nya penafsiran bukan gitu Mas Erik, B. Loh yang mana nih gitu. Ya. Daripada ini timbul sengketa, sebelum timbul sengketa bisa dimintakan pendapat mengikat di LAPS-EJK. Ini bunyinya apa? Iya. Tafsirannya apa gitu. Kalau sudah diberikan itu mengikat para pihak. Iya. Jadi tidak bisa menafsirkan lain lagi. Oke. Sifatnya apa? Rahasia. Oke. Jadi 3 layanan ini Mas Erik, keunggulannya adalah sifatnya rahasia. Rahasia, betul. Tidak untuk umum. Oke. Wartawan tidak tahu, pihak lain selain yang bersengketa tidak tahu. Oke. Itu keunggulan pertama. Keunggulan kedua adalah mediator, tadi penengah tadi, dan arbiter. Arbiter itu majelis hakim ya, kalau di PN ya. Di pengadilan ya. Itu orang-orang yang dipilih oleh para pihak sendiri. Oke. Jadi para pihak ada sengketa, dia men-set up penyelesaian sengketanya sendiri. Ya. Mediatornya dipilih sendiri, arbiternya dipilih oleh para pihak. Dan yang penting adalah mereka ini adalah ahli di bidangnya. Oke. Khususnya jasa keuangan ya, Pak? Betul. Misalnya Mas Erik punya sengketa asuransi. Iya. Mau bermediasi bersama PUJK di LAPS-EJK. Iya. Nah, biasanya yang dipilih oleh Mas Erik dan PUJK-nya itu adalah orang yang mempunyai spesialisasi atau background asuransi juga. Iya. Jadi dia paham bisnisnya, Ya. dia paham produknya dan sebagainya. Jadi diharapkan putusan ataupun kesepakatan itu memang sesuai Ya. dengan keinginan para pihak. Win-win itu tadi ya, Pak? Win-win solution. Jadi tidak melenceng lah, tidak Ya. melenceng karena kalau di pengadilan ya mohon maaf, hakim itu biasanya mereka generalis. Iya. Dia memeriksa mulai perdata, pidana, Iya. terus ada penipuan, terus ada wan prestasi kontrak, wan prestasi tambang dan sebagainya. Mereka semuanya generalis. Tapi kalau di LAPS-EJK itu spesialis. Oke. Nanti kita punya daftar list mediator dan arbiter tuh berdasarkan spesialisasinya. Iya. Ada spesialisasi di pasar modal, perbankan, asuransi, fintech dan lain sebagainya. Jadi ini keunggulan kami. Iya. Jadi para mediator dan para pengadilnya Iya. itu backgroundnya mempunyai background di bidangnya masing-masing. Oke. Jadi jangan takut nih, maksudnya. Betul, Ini Pak. orang nggak ngerti ini. Nggak ngerti Iya. atau nanti diketahui orang luar gitu Iya, ya kan, kekhawatiran betul, itu. Ya. Jadi betul. aman ya, Pak ya. Jadi aman, justru karena tahu model bisnisnya, tahu di lapangan seperti apa, tahu peraturan seperti apa, justru itu yang menambah rasa aman para pihak biasanya. Betul. Biasanya kan orang, waduh aku salah ini, aku ini gini. Enggak juga gitu kan. Betul. Ini karena mereka dengan pengalamannya dia akan melihat suatu kasus itu secara holistik.
memang dari A to Z-nya itu mereka tahu karena mereka tahu. Betul. Jadi inilah yang tidak dipunyai di luar Labs SJK, Mas Erik. Jadi pertama adalah rahasia, yang kedua spesialisasi di bidangnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi ini tidak menyebar kemana-mana dan yang pasti ini soft. Dengan spesialisasinya itu. Itu Mas. Oke Pak. Dan tadi ada juga yang penting itu mengikat ya Pak. Oh iya. Putusan atau kesepakatannya itu mengikat para pihak ya Pak. Saya jelasin lagi nih, nambahin ya. Iya Pak. Kalau arbitrase, kalau orang awam gini aja deh, kita bayangin pengadilan. Majelis hakim itu majelis arbiternya. Prosedurnya begini Mas Erik. Jika para pihak ini konsumen sama pelaku usaha jasa keuangan itu sepakat untuk berarbitrase, misalkan sengketanya melalui arbitrase, ini prosesnya adalah begini. Menarik ini sebenarnya. Nanti setelah pendaftaran diterima oleh Labs SJK, itu nanti Mas Erik sebagai, misalkan saya PUJK, Mas Erik konsumen ya. Oke, Mas Erik menuntut saya. Nanti Mas Erik punya kesempatan untuk memilih satu arbiter. Saya juga memilih kesempatan satu arbiter. Bapak pilih juga. Jadi ada dua yang terpilih. Imbang berarti ini ya Pak, para pihak imbang ya. Imbang. Nah, dua ini akan milih satu sebagai ketuanya, ketua majelis. Oh, makanya 3 jadinya ya Pak. Jadi 3 majelis ini yang akan memutus perkara kita. Kita set up sendiri Mas. Kita set up sendiri dengan difasilitasi oleh LAPS. Ya kan? Nanti LAPS berarti nggak ikut-ikut nih perkara kita. Nggak ikut-ikut, mereka cuma memfasilitasi, jadi independensinya terjaga. Ini kita pilih. Nah, setelah dipilih, nanti kita akan ada pemeriksaan. Pemeriksaannya kurang lebih sama di pengadilan negeri. Ada jawaban, replik, duplik, pembuktian gitu bukti, juga ada. ahli. Nah, di situ tuh waktunya maksimal 180 hari. Sudah ada putusan. Jadi terukur. Ada kepastian ya Pak? Ada kepastian. Bahkan rata-rata itu 3 bulan sudah selesai putusan. Udah terbit. Putusannya dibacakan oleh majelis. Lalu putusan tersebut didaftarkan di pengadilan negeri Mas. Pak. Di pengadilan negeri mana? Pengadilan negeri di mana termohon berdomisili. Berarti PUJK tadi kalau contohnya tadi contohnya saya misalkan di domisili di Jakarta Pusat akan di PN Jakarta Pusat. Kalau saya di Bandung akan di Bandung. Gunanya apa sih untuk saya untuk putusan itu didaftarkan di PN untuk dieksekusi. Jadi bisa dieksekusi. Misalkan saya nggak melaksanakan nih hasil putusan nih. Kan harusnya saya melaksanakan, saya nggak melaksanakan, saya nakal nih. Mas Erik bisa ke PN tempat itu didaftarkan, putusan didaftarkan, Pak Ketua PN tolong dieksekusi berdasarkan putusan ini. Bisa Mas Erik. Bisa ya Pak ya. Jadi sama ya. Kekuatannya sama dengan putusan PN. Dan pasti lagi 180 hari udah. 180 hari sudah selesai putusan. Dan tidak ada banding. Di PN kan ada banding ke PT. Betul Pak. Ke MA. PK lagi. Betul. Berapa tahun tuh? Nggak tahu kan? Betul. Nah, di putusan arbitrase itu menurut Undang-Undang 3099, undang-undang yang bilang undang-undang nih. Final dan mengikat. Final and binding orang bilang. Final and binding. Final selesai tidak ada banding. Binding mengikat para pihaknya. Jadi selesai 180 hari itu mengikat para pihaknya dan harus dilaksanakan. Keunggulan yang lain Mas di LAPS SJK. Jika Mas Erik salah satu cara eksekusi, nanti dari staf LAPS SJK itu akan memonitor putusannya Mas. Akan telepon Mas Erik. Apakah sudah dilaksanakan Mas Erik gitu. Belum nih, nakal nih misalkan gitu. Ke saya juga nanti ke pemohon sama termohon juga. Wah, belum. Karena gini ngeles kan bisa. Saya nggak tahu lah gitu. Intinya belum dilaksanakan lah. Labs SJK ini akan melakukan monitoring. Jika belum, dia harus melapor ke OJK Mas sebagai regulator. Itu kalau belum dilaksanakan nih Pak. Khusus yang belum dilaksanakan. Yang tidak mematuhi putusan arbitrase lah. Akan dilaporkan ke OJK. Itu salah satu kewajibannya. Di mana di peraturan OJK Mas.
Jadi bukan internal kita yang tetapi berdasarkan kewajiban. Iya. Dari peraturan OJK harus melaporkan nih. Nah, kita akan laporkan. Jadi pengawasannya banyak, Mas Erik. Iya. Jadi diawasi oleh otoritas. Nanti kalau sudah diawasi bisa juga dieksekusi. Iya. Jadi kepastian hukumnya pastilah. Iya. Banyak yang ngawasi nih gitu. Kalau mediasi gimana, Mas Erik? Kalau mediasi tadi kan outputnya bisa sepakat, bisa deadlock. Betul. Kalau sepakat, orang sudah sepakat, tapi ada kemungkinan juga nggak melaksanakan. Betul. Itu treatmentnya sama. Iya. Kita akan monitoring. Kalau tidak dilaksanakan, kita akan laporin ke OJK. Nah, di situ juga ada pengawasan dari regulator. Iya. Jadi di mana kami ini penyelesaian sengketanya konkret, selesai dan diawasi. Iya. Tetap kita monitoring sesuai dengan kesepakatan. Jadi tidak udah gitu aja gitu, tapi ada tidak lanjutnya. Seperti itu kira-kira untuk penyelesaian sengketanya di Labs OJK. Panjang nih. Wah, mantap nih Pak. Jadi udah di-spill sama Pak Fajar nih, Sobat Labs, proses dari mediasi, arbitrase dan pendapat mengikat gitu kan. Nah, mungkin juga ada yang mau bertanya, Pak. Gimana sih caranya biar bisa dimediasi oleh Labs? Tadi kan Bapak sempat ada menyampaikan pendaftaran begitu, Pak. Betul. Nah, pendaftarannya ini apakah kami atau Sobat Labs itu datang ke kantor Labs atau ada sarana lain, Bapak? Oke, untuk pendaftaran tenang Sobat Labs. Bisa dilakukan di rumah. Di kantor. Iya. Dimanapun, selama ada jaringan internet. Nah, sekarang zamannya internet, betul, Pak. Nggak perlu belanja aja tinggal di rumah, datang sendiri gitu. Iya, betul. Jadi hal yang sama untuk pendaftaran. Iya. Untuk misalkan ada sengketa dengan PUJK, apa itu perbankan lah gitu kan. Sobat Labs cukup mengakses kontak 157.ojk.go.id. Nah, di situ kontak 157 itu nanti ada pilihan untuk pengaduan sengketa yang Sobat Labs alami gitu. Betul. Kan. Nanti di situ klik aja kolom-kolomnya diisi semua. Kami mohon kronologis itu yang detail. Kronologis dan nilai sengketa. Itu kita butuhkan untuk menghitung juga. Kita ada threshold juga, Mas. Ada layanan terkait biaya nih Pak ya, ada yang gratis, ada yang berbayar ya Bapak ya. Iya, Pak Sigit nyampaikan sedikit. Udah disampaikan sedikit, betul Pak. Jadi memang kita ada kategori retail dan small claim. Misalkan Sobat Labs tadi mengakses 157, kontak 157 OJK. Terus nilai sengketanya ternyata masuk ke threshold, itu kami sediakan mediasi free of charge, Mas Erik. Tidak dipungut biaya. Wow. Thresholdnya berapa gitu kan? Ada tiga kotak nih, 3 kelompok. Yang pertama terkait dengan fintech dan pembiayaan. Itu sampai dengan 200 juta. Terus perbankan, pasar modal itu sampai dengan 500 juta. Asuransi jiwa 500 juta. Asuransi umum 750 juta. Jadi jika Sobat Labs ada sengketa di bawah nilai-nilai ini, akan bisa menggunakan fasilitas mediasi yang retail dan small claim. Tanpa dipungut biaya. Tapi bagaimana kalau di atas itu? Misalkan asuransi jiwa 2M saya klaim gitu. Nah, itu akan kita charge. Kita charge untuk fee-nya itu dihitung. Kita ada pengalinya, faktor pengalinya. Jadi nilai klaim atau nilai gugatan akan dikali sesuai peraturan yang kami terbitkan. Itu bisa dicek di website sebenarnya. Jadi atau bisa kontak ke kami juga untuk kalau saya 2M karena klaim polis saya nggak dibayar, biayanya berapa? Itu bisa tanya bisa dulu. Dihitungkan nanti ya Pak. Bisa dihitungkan. Dihitungkan di Labs OJK. Jadi untuk pendaftarannya pertama online. Yang kedua bisa datang nggak? Bisa. Bisa juga ya. Ke kantor kami nanti akan ditemui staf kami, akan didata, diregister dan sebagainya. Nah, setelah
setelah mengisi melalui online ataupun datang langsung, ya. Terus ngapain nih, Betul. gitu kan? Kami akan ngeverifikasi, Mas Erik. Kita akan memverifikasi pengaduan-pengaduan tersebut, apakah dapat kami terima, apakah dapat kami mediasikan, apakah dapat kami arbitrasekan atau enggak. Itu ada beberapa guidance. Oh, ada kriterianya Ada berarti gitu kriterianya, ya, Pak, ya? betul. Yang pertama, Iya. itu wajib sudah internal dispute resolution. Oh, tadi apa itu, yang awal tadi Mas Oh, Erik, yang musyawarah mufakat Iya. konsumen dengan POJK. Betul. Oke. Harus pernah ketemuan dulu. Iya, iya. Ketemuan dulu, ngobrol dulu lah. Iya. Bisa selesaikan nggak? Iya. Kalau nggak bisa, itu baru bisa eskalasi ke kami. Eskalasi, Jadi yang pertama wajib internal dispute resolution, Iya. musyawarah mufakat dulu. Iya. Yang kedua ini sengketanya belum diproses Iya. atau belum diputus Iya. oleh lembaga serupa. Serupa dengan LAPS nih maksudnya ya, Pak? Lembaga alternatif dan sengketa ataupun pengadilan. Oh. Jadi memang belum Sama sekali belum pernah ditanganin ya, belum Pak? ditangani. Kalau sudah ditanganin, Iya. nah itu nanti nebis in idem dong. Oh. Berarti ini lagi dibuka lagi dan sebagainya. Iya, iya. Itu nggak boleh. Nggak bisa, Nggak ya. bisa. Nah, yang ketiga adalah bersifat keperdataan. Oh, oke, Pak. Pidana nggak boleh, nggak bisa. Oh. Penipuan, penggelapan, Fraud gitu, Pak ya? fraud masih gini, Mas. Iya. Fraud itu kita masih tidak lanjuti lebih spesifik Oke. karena bisa jadi fraud itu adalah karena kesalahan, Iya. kelalaian dari Oh. perusahaannya, Oke, oke. atau juga karena kelalaian dari nasabahnya. Iya. Nah, kalau kelalaian dari nasabah ya itu yang nggak bisa, Pak. Iya. Karena kan misalkan nih fraud apa sih, apa namanya, ini ya, kartu kredit. Iya, kartu kredit misalkan. Misalkan kartu kredit gitu Iya. kan. Padahal kartu kredit itu adalah tanggung jawab dari Pemilik kartu pemilik kan? kartu, Betul. PIN dan sebagainya, Iya, yang punya, iya, yang tahu iya. siapa gitu kan. Betul, betul, Pak. Nah, kalau dia sudah pernah menyebarkan, ya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab, terus dipakai orang gitu, karena hilang tapi nggak Iya. ngelapor, Iya, tanggung jawab siapa? Kan begitu. betul. Kecuali hilang langsung lapor, baru kejadian. Iya. Nah, ini banyak rentetan, tapi akan kami verifikasi nanti. Di situ nanti ya, Pak. Betul, diverifikasi rentetannya ya. bagaimana tuh. Jadi tidak serta-merta kami tolak, kami terima, Iya, kami iya. tolak. Jadi Harus- benar-benar diteliti dulu betul, ya, Pak. kami spesifik dulu. Kita lihat ini, kita sih semangatnya adalah mendamaikan. Oke, makanya sorry Pak, berarti kronologis itu penting tadi yang Bapak Penting, sampaikan di awal makanya ya, harus Pak? detail kan. Oke, Harus oke. detail. Oke. Terus kerugiannya berapa, biar kita bisa ada layanan ini itu bisa kami sampaikan. Nah, punten Pak, takut lupa. Iya. Yang kriteria nilai tadi itu Pak, itu nanti Sobat Labs bisa melihatnya di mana Pak? Kerugian ini kan kadang ada yang begini kan Pak, misalkan kerugiannya cuma 1.000 tapi dibikinnya jadi 100.000 gitu kan Pak. Nah, nanti dari Labs memverifikasinya itu biasanya berdasarkan apa Pak untuk menentukan kriteria itu tepat atau enggak? Betul. Nah, dari detail kronologis Iya. kita pelajari. Iya, Detail kronologisnya panjang lebar nih. iya, Kerugian 1.000. iya, Make sense enggak gitu? iya. Oh, nah, nggak make sense, perlu diverifikasi nih. Betul. Kita telepon Mas Erik. Oke, Kita telepon yang membuat laporan ini. iya, Bapak gini kerugiannya berapa Iya. gitu kan. Karena kami ada ini itu gitu kan. Iya. Nah, biasanya ketahuan nih, oh sekian. Oke. Ini sekian bisa masuk ke mediasi yang Tidak berbayar tidak misalkan ya, berbayar. Pak. Oh, ini Bapak akan kena Harus cas dan berbayar, sebagainya. iya, Nah, iya. disitulah kami ngeverifikasi. Kita setiap pengaduan itu kami verifikasi pasti. Satu pengaduan kita verifikasi, bahkan Iya. kita telepon, Iya. ini sampai benar-benar clear. Oke. Karena disitulah kami selama para pihak itu jujur, etikanya baik, Ketat baik, terus win-win solutionnya mau gitu, Iya. insya Allah ini ada jalan keluarnya. Iya. Insya Allah tuh ketemu gitu sama Betul, POJK-nya waktu kita pertemukan di mediasi itu cepat dan
hubungan baik tetap terjaga. Iya. Oh ternyata ada kesalahan di sini, oh ternyata miskomunikasi dan sebagainya. Iya. Biasanya itu masalahnya seperti itu aja sih. Oh, oke. Jadi gimana mediator nanti menggali Iya. informasi dan keinginan para pihak itu apa. Iya. Nah disitulah itikat baik itu harus ada dulu nih Mas Erik. Betul. Jadi kalau itikat baik untuk menyelesaikan sengketa, siapa sih yang mau sengketa berlarut? Benar Pak. Nggak ada kan. Benar. Lebih baik diselesaikan. Biasanya kan ya harus ya jujur-jujuran aja lah gitu kan. Salah ya salah, benar salah. Nah nanti kan diambil nanti baiknya gimana? Para pihak nanti akan ketemu kok. Biasanya betul. Pengalaman kami begitu. Jadi jangan takut. Kalau bermediasi itu justru mediator itu adalah sebagai orang yang independen, dia tidak memihak gitu kan, tidak memihak PUJK, tidak konsumen dan sebagainya. Bukan konsumen wah melawan bank gede nih, mungkin kayak gitu. Berat sebelah gitu kan Pak. Gitu. Iya. Enggak ya Pak. Justru mediator itu datang untuk mendamaikan. Iya. Mediator kami semangatnya semaunya sama, independen, imparsial dan mendamaikan. Oke. Jadi jangan takut lawannya siapa dan sebagainya. Nggak ada kaitannya sama itu, nggak ada pengaruhnya. Oke Pak. Jadi datang dengan itikat yang baik, menyelesaikan dengan baik, semuanya insya Allah bisa. Ada jalannya ya Pak. Betul. Oke Pak. Nah kalau yang arbitrase tadi kan Pak, majelis arbiternya ada yang dipilih para pihak dulu, baru menentukan majelis. Nah kalau mediator Pak, bagaimana Pak? Yang menentukan apakah konsumen juga atau PUJK-nya Bapak? Oke. Kalau mediator ini ada dua ketentuan Mas Erik. Oke, Pak. Kalau yang retail dan small claim tadi, itu kami tunjuk. Oh dari pengurus Bapak ya, pengurus labs yang akan menunjuk mediator ini untuk pengaduan ini. Tetapi untuk yang masuk kategori yang berbayar, itu para pihak boleh menunjuk. Oke. Para pihak ini dikasih kesempatan untuk menunjuk bareng. Setelah tertunjuk, baru akan dilakukan mediasi. Nah, mekanismenya biasanya yang kami lakukan adalah kami minta nomine. Nama-nama yang ada di website kami itu pilih 5 lah. Biasanya 5. Biasanya ada yang nyantol tuh 1. Oh, kepilih. Ketemu di tengah-tengah. Itu biar imparsial. Kita jelasin dulu bahwa mekanisme gini biar cepet. Biasanya para pihak oke setuju ya udah gitu. Jadi dengan pilihan para pihak itu kita buka bareng, ketemu nih. Oke Pak. Nah, terus kalau arbitrase tadi kan 180 hari ya Pak. Kalau mediasi Pak? Mediasi maksimal 30 hari. Lebih cepat. Iya Pak. Iya lebih cepat, lebih efisien. Efisien ya. Tapi kalau misalkan butuh lebih gimana Mas Erik? Oh iya. Kita bisa selama disetujui oleh para pihak. Oh harus sepakat dulu ya Pak. Iya. Kami di LAPS itu dari awal itu berdasarkan kesepakatan Mas Erik. Mediasi harus berdua, sepakat. Arbitrase pun juga sepakat untuk berarbitrase di labs JK. Tanpa kesepakatan itu kita nggak bisa terima. Jadi memang di awal semua layanan kami baru berdasarkan kesepakatan dulu. Betul. Ini beda di pengadilan yang bisa menerima semuanya. Jadi kita memang itikadnya dari awal udah baik nih. Betul. Pengen selesai. Betul. Kita hanya membantu kok. Kita fasilitasi, kita bantu semaksimal mungkin. Kita sediakan fasilitas semaksimal mungkin hanya untuk PUJK sama konsumen yang ingin berdamai. Betul Pak. Terus kalau tadi arbitrase putusannya didaftarkan, kalau hasil mediasi apakah juga didaftarkan ke pengadilan Pak? Enggak, tapi jika para pihak mau silahkan. Bisa ya Pak? Bisa. Tapi ini kami kembalikan ke para pihak, mau didaftarkan di pengadilan silakan, enggak juga enggak apa-apa karena kalau sepakat kan sudah mengikat. Betul. Karena udah berkontrak lagi nih para pihak untuk melaksanakan. Jadi kalau nggak melaksanakan gimana? Terhitungan prestasi lagi. Gitu. Jadi mengikat secara hukum. Oke Pak. Wah ini menarik ya Sobat Labs ya. Jadi memang ada loh alternatif solusi buat Sobat Labs yang kita nggak tahu kapan kita kena musibah ya kan. Ada permasalahan dengan industri jasa keuangan gitu. Nah
ada nih LAPS SJK. Jadi silakan Sobat Labs bisa manfaatin sebaik-baiknya gitu ya. Oke Pak Fajar, lanjut lagi Pak. Jadi kalau secara jenis permasalahan Pak yang sudah masuk, karena kan kalau info dari Pak Sigit kan lembaga ini kurang lebih sudah 5 tahun ya Pak beroperasi. Nah yang banyak apa sih Pak biar Sobat Labs tahu tuh biasanya apakah terkait ATM, kartu ATM nyangkut di mesin itu termasuk kategori. Monggo Pak. Jadi kalau kita melihat sektor ya. Sektor jasa keuangan kebetulan untuk tahun ini yang paling banyak di perbankan. Masih perbankan, terus yang kedua ada di fintech. Fintech. Yang ketiga pembiayaan dan asuransi. Tipologinya apa? Sebenarnya tipologinya ya umum sih. Kalau di perbankan yang masuk ke kami itu paling permintaan untuk restru. Restru pinjaman ya Pak? Iya, restru pinjaman. KPR KUR gitu. Jadi ada masalah lah di lapangan, terus ya macet, terus minta restru gitu. Macet mereka biasanya ini dulu nih, saut-sautan dulu gitu kan. Gini minta gini, udah terus salah satu pihaknya masukin ke labs. Nah, kita akan tengahin tuh. Nah, biasanya bisa direstru enggak karena gini. Yang kedua itu tadi Mas Erik yang kartu kredit. Kartu kredit ya Pak ya? Kartu kredit itu biasanya digunakan orang. Digunakan orang. Nah, itu ada sih beberapa yang mencuat di tahun ini gitu. Jadi kita juga akan melihat nih kartu kreditnya kenapa dulu gitu kan. Kan nggak serta-merta ini fraud asing, fraud dari luar eksternal gitu kan. Kita nggak bisa, karena memang ada lembaga lain yang menangani fraud eksternal itu gitu kan. Betul Pak. OJK juga. Nah, di kita kan selama kita tadi ke verif ini masuk, ini bisa, maka kita akan pertemukan. Dan itu surprisingly selesai loh Mas. Selesai ya Pak ya? Iya, selesai. Itu yang diharapkan masyarakat kan ya Pak? Betul, selesai loh. Ada jalan keluarnya gitu ternyata seperti itu. Tapi selesainya bervariasi ya. Tapi sepakat para pihak itu. Jadi jarang yang deadlock. Terus yang terkait dengan fintech misalkan Pak, itu masih tipikalnya sama tipologinya masalah restru. Restru juga ya. Biasanya peer to peer lending Mas. Jadi yang borrower ya, yang penerima pembiayaan itu ada kendala di lapangan, terus dia minta restru ke lendernya. Nah itu juga biasa kami mediasikan gitu kan. Terus yang asuransi pasti klaim. Klaim nggak dibayar. Itu udah umum banget tuh paling banyak gitu, karena biasanya nggak sesuai dengan SPAJ. Polisnya ya Pak. Polisnya ada macam-macam, biasanya waktu pengajuan polis ada yang disembunyikan dan sebagainya. Informasinya nih maksudnya Pak, dokumen gitu Pak? Bukan dokumen, apa namanya, kesehatannya. Jadi penolakan, biasanya penolakan karena waktu ini di awal ya Pak nggak disclose, ada penyakit ABC. Iya. Itu kita mediasikan juga seperti itulah. Jadi memang tipologinya umum-umum begitu, tetapi memang inilah apa namanya kondisi realnya terjadi ya Pak. Betul. Di masyarakat. Jadi, ya Pak, masyarakat itu seperti tadi kita bilang di awal, sengketa nggak ada yang tahu kapan gitu. Yang penting kita udah mitigasi ini ternyata terjadi juga pada kita gitu kan. Nah di sini kan Sobat Labs sudah tahu nih kalau saya ada sedikit permasalahan, saya bisa kemana. Jadi inilah fungsi Labs SJK itu sendiri Mas Erik. Yang penting itu tadi ya Pak, teman-teman Sobat Labs udah dimusyawarahkan dulu dengan POJK-nya. Jadi kalau langsung ke Labs ya tentu nanti akan dikembalikan lagi ke konsumennya, silakan dulu diselesaikan secara musyawarah dulu begitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Nah kalau pelaksanaannya sendiri Pak, kalau di episode yang pertama sempat terucap dilakukannya secara online Pak. Memang waktu itu pembahasannya terkait mediasi ya Pak. Nah mungkin bisa diperjelas lagi Pak, apakah online-nya itu benar-benar full online atau
apa mungkin istilahnya sekarang hybrid gitu Hybrid, Pak ya. iya. Mekanisme seperti apa? Karena kan layanannya seluruh Indonesia ya Bapak ya. Betul. Labs betul. OJK ya Pak. Betul. Kita layanan seluruh Indonesia, Iya. seluruh pulau, Iya. kota besar, kota kecil gitu. Iya. Makanya online distributor solution itu kita kembangkan. Oke. Kalau mediasi kita memang 90% lebih kita online, Mas Oke Erik. Pak. Tetapi tidak ditutup kemungkinan bisa hybrid, Iya. bisa offline. Oke. Kalau offline ya sebenarnya tergantung para pihak, tapi Iya. kebanyakan itu di kantor kami, Iya. di Labs OJK. Iya. Kami sediakan ruangan, Oke. fasilitas, dan pendukungnya lah Iya. yang dibutuhkan mediator sama para pihaknya. Iya. Kalau arbitrase, nah arbitrase ini menarik sebenarnya. Iya. Arbitrase itu kayak kita arbitrase kan pengadilan tuh ya, Pak. Betul. Bayangin pengadilan. Kebayangin pengadilan. Bisa nggak? Bisa loh Mas Erik ternyata. Tapi sistemnya hybrid nih. Iya. Ada yang memang datang. Iya. Tetapi kan nih arbitrase itu 180 hari kan. Betul. Terus itu ada agendanya itu seperti pengecekan surat kuasa, Iya. penyerahan replik duplik, Iya. penyerahan Termasuk bukti, pembuktian tadi Pak ya. bukti-bukti saksi sama putusan. Iya. Nah biasanya itu dari banyaknya agenda itu, Iya. mungkin selama proses arbitrase, satu proses arbitrase itu hanya 2 atau 3 kali sidang offline aja. Oh. Sisanya offline. Oke. Atau bahkan sisanya nggak perlu sidang. Iya. Misalkan penyerahan replik, Iya. itu nggak usah sidang, serahkan ke sekretaris arbitrase. Oh. Sekretarisnya akan menyebarkan ke majelis, Ke majelisnya. ke pihak lawannya. Ini seperti e-court ya Pak di pengadilan ya Betul, Pak. Jadi nggak betul. perlu Nggak sidang perlu- fisik ya Pak. Nggak perlu datang, Iya, nggak iya, perlu iya, nunggu. iya, iya. Kita di pengadilan panggilan sidang jam berapa? Jam 10. Ya resminya biasanya pagi ya Pak. Jam 10 pagi Iya. kan ada diundang. Iya, Sidangnya iya. nggak tahu. Iya. Pak. Rahasia umum. Iya, jam Pak. 3 jam 4 kita udah Iya, Pak. udah kepanasan Iya, baru iya, sidang. iya, iya. Sidangnya kita nunggu 3 jam, 4 jam, sidangnya 10 menit. Iya. Kemudian hanya Iya, untuk iya, menyerah, iya. ketak Penyerahan, palu betul, gitu. betul, betul. Nah, kita nggak perlu. Jadi Oke. karena di lapangan ya kita melihat seperti itu ya kalau bisa dipersingkat Betul. untuk kemudahan para pihak kita lakukan gitu. Iya. Jadi penyerahan bukti ya nanti sama sekretaris. Iya. Nanti pembacaan juga. Jadi gini, sebenarnya sih agenda-agenda mana yang mau offline sama online para pihak sendiri sebenarnya yang Kesepakatan lagi. Iya, gitu Pak, ya. kan di sidang pertama nih mau Iya. apa gini-gini kita fasilitasi. Bukan di majelis ya Pak. ya, Menetapkan. ya di sidang di depan majelis. Oh di depan majelis ya. Betul. Oh oke. Jadi oke, majelis oke, juga oke. harus setuju juga Oh, gitu oke, kan. Oke. Kadang kan majelis ada yang untuk ahli, Iya. untuk fakta Iya. datang ya. Oke. Datang itu karena bisa diperiksa satu-satu kan. Iya. Iya. Itu salah satu pertimbangannya. Yang lainnya boleh deh Iya. online. Iya. Nah, jadi rebukan sendiri. Iya. Kita dari Labs pengennya apa? Oh, mereka mau ini, mau itu, ya udah. Iya. Kita ikut aja. Jadi Iya, iya. para pihak sendiri yang men-setup, melaksanakan, ya udah selesaiin sampai akhir tuh dari para pihak sendiri, harus Oke. sepakatan para pihak sendiri ya. Oke. Nah kalau untuk mediasi dan arbitrase ini Pak, apakah mesti sepakat di awal dalam artian mesti ada dokumen awalnya dulu Pak yang menyatakan nanti kalau ada sengketa dimediasikan di Labs, demikian juga dengan arbitrase di Labs, itu apakah harus ada dulu Pak, wajib ada dulu Oke. baru bisa ditangani Pak? Oke. Untuk menjawab itu pada dasarnya adalah menurut undang-undang Iya. 39.9 itu wajib ada. Oke. wajib. Klausulanya bunyi dulu nih. Iya. Klausulnya ada di mana? Ada dia di kontrak. Iya betul. Ya kan, di kontrak pembukaan akun lah. Penyelesaian di mana, perselisihan polis. biasanya itu Pak, pasalnya tuh Betul. Pak. Iya. Penyelesaian perselisihan. Nah, banyak variasinya Mas Erik. Oke. Ya rata-rata itu begini. Jika ada sengketa Iya. terkait perjanjian ini, Iya. akan diselesaikan oleh
Misalkan secara musyawarah mufakat, IDR Betul, dulu tuh. betul, ada, betul. ada tuh. Itu biasanya 30 Ayat hari. 1 tuh, Pak. Ada tuh, betul. Tipikalnya begitu. Iya. Yang kedua adalah kalau tidak ada musyawarah mufakat tidak tercapai, gitu Iya. kan, maka bisa mediasi. Iya. Ataupun bisa langsung ke arbitrase, Mas Erik. Oh. Itu tergantung, ini kan kebebasan berkontrak nih. Betul. Tetapi ya intinya adalah itu wajib ada dulu. Oke. Jadi saya juga mengingatkan ke PUJK sama konsumen nih, Iya, iya. kalau Sebelum mau tanda tangan nih, iya, sebelum betul, tanda betul, tangan, betul. tahu hak dan kewajibannya dulu. Oke. Produknya juga harus tahu dulu, Betul, ya kan? betul. Jangan sampai asal tanda tangan aja. Iya. Ini kecil-kecil sih soalnya ya. Yang diomongin apa yang tertulis Iya, beda. belum tentu sinkron ya, Iya. Pak. Orang biasanya males karena tebel dan sebagainya, tapi Iya, itu iya. wajib. Oke. Wajib tahu Oke. produknya, nanti prosesnya bagaimana gitu kan. Misalkan asuransi akan dibayar jika ini, akan dibayar jika itu, akan ditolak jika ini, itu harus tahu, Iya. gitu kan. Itu penting, dan yang nggak kalah penting adalah kalau ada sengketa mau kemana, gitu kan. Oke. Jangan sampai nanti ada sengketa malah nggak bisa kemana-mana, Nah, kan? iya. Malah nggak bisa kemana-mana karena penjelasan sengketanya nggak bunyi lah. Iya. Iya. Ternyata nggak ada lah, malah nggak Iya, ada gitu iya. kan, ke pengadilan nggak mau gitu. Iya. Jadi yang harus dilihat itu untuk klausula penyelesaian sengketanya itu dilihat maunya bagaimana para pihak. Kalau mau ke LHPSJK Iya. itu harus clear juga, akan Oke. diselesaikan melalui mediasi di LHPSJK. Oh, jadi ada layanannya sama Iya, lembaganya itu mesti clear ya, Pak? betul. Akan dilaksanakan melalui arbitrase di LHPSJK. Iya. Nah, gitu biar kalau ada sengketa ya sudah itu mengikat para pihak. Form para pihak udah. Oh, nggak ada yang satu lari ke pengadilan, satu lari ke LHPSJK, itu kan kadang nggak firm. Nah, Ya itu, Pak, biasa yang kalimat dan atau itu Dan ya, Pak, atau. kadang itu ya, Pak ya. Ya itu Bisa jadi ini ya, Pak, bisa permasalahan ya, lagi. Pak. Iya. Kalau sengketanya itu klausulanya atau pasalnya bunyinya akan diselesaikan di LHPSJK atau di pengadilan. Iya. Itu membuka perdebatan lagi Iya. antara para pihak, karena Iya. para pihak itu kalau udah sengketa udah nggak mau bicara, Iya. berantem. Nah, gitu. Masing-masing aja udah Iya, ya, Pak. masing-masing maksudnya ini Iya, begini. iya. Nah, itu tolong PUJK maupun konsumen dilihat, itu penting banget. Oke. Pokok penjelasannya belum disentuh, Iya. malah ribut dulu nih mau kemana. Betul. Itu kan buang-buang waktu, Betul. gitu kan. Betul. Buang waktu. Jadi semua layanan Iya. di LHPSJK itu harus ada klausula punya begitu. Tetapi Mas Erik, Iya. jika memang klausula itu katakanlah terlewat lah, Oh, iya, betul. nggak ada lah, tetapi para pihak pengen ke LHPSJK bisa nggak? Ya. Bisa. Oke. Kita buat namanya akta kompromis. Oke. Akta kompromis adalah akta penyelesaian sengketa yang dibuat setelah sengketa terjadi. Iya. Jadi setelah misalkan masih kayak tadi nih, Iya. saya PUJK masih konsumen. Iya. Ternyata di kontrak kita miss tuh Betul. antara nggak bagus wordingnya atau malah benar-benar nggak ada. Iya. Tapi kita sepakat Pengen yuk ke menyelesaikan. LHPSJK aja yuk. Iya. Karena ini kita sengketa asuransi nih, Iya. gitu kan. Ya udah, kita pergi ke sana ke LHPSJK. Iya. Nanti LHPSJK yang akan menggait kita membuat akta kompromis. Oke. Oke, akta kompromis itu adalah akta yang dibuat setelah sengketa terjadi. Iya. Itu ada syaratnya, Mas Erik. Iya. Itu ada di Undang-Undang 30/99 pasal 9 itu. Iya. A sampai H atau F H gitulah. Iya. Itu harus Terpenuhi ya, Pak? terpenuhi semua. Kalau enggak itu batal demi hukum. Oke. Makanya itu LHPSJK dengan senang hati akan Membantu membantu itu ya, para Pak? pihak yang pengen ke LHPSJK tapi belum ada klausulanya. Oke. Nah, itu bisa kami bantu sampai selesai, sampai tanda tangan, clear, lanjut ke Baru ke tahapan itunya, Pak ya? penyelesaian sengketanya, mediasi Atau arbitrase. seperti itu. Jadi Oke. ada jalan keluar, Mas Eri. Iya. Jadi kalau udah terlewat nggak apa-apa, Iya. kita bantu. Kalau sebelum tanda tangan, sekarang pastiin dulu. Betul, yang Sengketanya, baru-baru mau nih iya, buka rekening, yang mau buka penutupan rekening, polis ya, Pak ya? Iya, buka iya, polis iya. itu harus ada arbitrase di LHPSJK. Betul. Nah, itu wajib ada. Iya, Kalau iya. enggak
waduh. Ya, itu Bisa tadi. panjang nih, Betul, bulat betul, lagi betul, gitu, betul, gitu. betul, Gitu betul. sih. Ya karena itu tadi ya Pak ya, sudah ada undang-undang P2SK, kemudian POJK juga, juga udah mendukung. khusus sektor jasa keuangan. Kalau ada perselisihan, ada sengketa, ya silakan ke Labs SJK gitu ya Sobat Labs ya. Jadi ini kita dapat ilmu baru lagi, terutama sobat-sobat yang baru mau buka rekening misalkan, udah punya rekening bank, tapi tadi Pak Fajar contohkan yang mau buka rekening sekuritas karena mau berinvestasi gitu ya Pak. Betul. Dipastikan lagi teman-teman semua, karena kita nggak tahu sengketa itu kapan datangnya gitu ya. Jadi kalaupun nanti udah ada sengketa, kita nggak dispute lagi tadi kalau kata Pak Fajar mengenai lewat mana lembaganya atau lewat mana salurannya gitu ya Betul, Pak Fajar ya. betul. Oke Pak. Nah Pak, agak teknis sedikit Pak. Baik mediasi maupun arbitrase tadi Bapak beberapa kali menyebutkan sekretaris begitu ya Pak. Ya. Sebenarnya siapa sih Pak sekretaris ini Pak? Apakah timnya dari mediator atau arbiter atau siapa sebenarnya Pak? Ya, sekretaris itu sebenarnya karyawan dari Labs SJK. Oke. Yang kami tugaskan Ya. untuk menyelesaikan, membantu mediator atau membantu majelis arbiter Ya. di suatu sengketa. Ya. Jadi dia akan mengadministrasikan, dia akan mengkomunikasikan ke para pihak. Ya. Jadi tara hubungnya para pihak. Panitera mungkin ya Pak kalau di pengadilan ya Pak, mirip panitera Bahasa ya hukumnya Pak. ini panitera, gitu. Iya. Nah, disitulah fungsi dari sekretaris. Sekretaris. Jadi mereka mengadministrasi segala kebutuhan Oke. mediator, arbiter, dan para pihak itu sendiri. Ya. Para pihak juga bisa konsultasi dengan, kalau belum familiar nih ya dengan mediasi atau dengan arbitrase. Ya. Nah, itu bisa konsultasi. Ya. Ini bagaimana setelah ini apa, itu dengan setengah hati akan kami edukasi lah. Edukasi, kami berikan informasi dan sebagainya, dan ini sifatnya juga terus pasti independen. Ya. Tidak ada memihak dan sebagainya gitu kan. Jadi memang kami ini di tengah lah. Di tengah, kami betul, itu fasilitatornya aja. Jadi kami kan Labs kalau baik mediasi ataupun arbitrase kan nggak memutus. Iya. Ya kan? Yang memutus majelisnya. Majelisnya. Yang udah dipilih para pihak gitu kan. Mediator juga nggak memutus, tapi para pihaknya. Para pihaknya yang memutus. Oke, gini aja ya, deal gitu. Jadi memang benar-benar di tengah kita. Jadi hanya membantu ya untuk kelancaran proses penyelesaian sengketa para pihak itu sendiri. Gitu. Oke Pak. Berarti Bapak juga sebagai pengurus sebetulnya juga karena itu tadi ya Pak ya, kita independen, nggak masuk ke proses-proses itu ya Pak, mediasi mau arbitrasenya Pak ya, karena menjaga imparsialnya, independennya itu ya Pak. Kita yang akan menjaga proses itu harus berjalan secara independen dan imparsial Mas. Itu harus ada yang mengawasi nih. Itu tugas kami. Kita nggak ikut-ikut, kita nggak tapi kalau ada komplain, kita yang akan turun tangan nih, komplainnya apa gitu kan dan sebagainya. Jadi selama proses hanya mediator atau majelis yang in charge. Jadi kita udah serahin tuh. Tolong dimediasikan, tolong diarbitrasekan. Nah, kita udah di luar nih, di luar arena nih. Di luar jadi arena, itu cara kami untuk menjaga independensi dari Labs SJK itu. Itu sih Mas Erik. Oke Pak. Wah, teman-teman, jadi udah banyak yang kita bahas nih. Jadi kayaknya nggak cukup sih Pak, ini satu sesi ini Pak, ini nggak terasa nih kayaknya. Iya, masih banyak informasi. Betul. Soalnya kalau dikasih semua nanti malah bulat. Iya malah. Iya. Jadi kita udah masuk ke sesi terakhir nih Pak. Jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement atau mungkin ada himbauan kepada sobat-sobat Labs. Silakan Bapak. Jadi Labs SJK itu hadir untuk membantu konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi tapi yang perlu diingat adalah seluruh layanan kami itu harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi itu harus ada disepakati, baik itu tertulis maupun nanti akta kompromis yang tadi kita disampaikan tadi. Terus kami juga himbau untuk sobat Labs SJK ini agar sebelum membeli dan menggunakan layanan dari PUJK. itu harus
tahu dulu, pelajari dulu hak dan kewajibannya, dan juga sebagai konsumen harus jeli juga jika ada sengketa kemana. Dan sebenarnya sih janganlah sampai timbul sengketa. Betul. Tetapi kalau ada sengketa, para konsumen tuh harus tahu penyelesaian sengketanya ada di harus kemana ya Pak ya. Betul, itu aja sih Mas Erik. Oke, baik Pak. Jadi kita sudah dengarkan sama-sama, Sobat Labs. Lebih banyak informasi lagi yang kita terima dari Pak Fajar nih mengenai layanan penyelesaian sengketa di Labs SJK. Jadi seperti closing statement disampaikan oleh beliau, pastikan dulu produk yang Sobat Labs mau pilih nantinya, lihat lagi syarat dan ketentuannya, dan sebelum ditandatangani pastikan Sobat Labs sudah setuju ya, dan nanti mengetahui konsekuensinya kalau terjadi permasalahan, ada di mana tempat penyelesaiannya, antara lain di Labs SJK. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Fajar sudah menjadi narasumber kami pada hari ini. Terima kasih Mas Erik. Sehat-sehat dan sukses Pak. Sama-sama Mas Erik. Selamat. Oke, terima kasih Mas Erik dan Sobat Labs SJK. Semoga bermanfaat untuk tayangan kali ini. Siap Pak, terima kasih banyak. Oke Sobat Labs, sampai ketemu lagi di episode kita berikutnya. Dukung terus Podlabs agar kami bisa terus menampilkan konten-konten yang tentunya diharapkan bermanfaat untuk Sobat Labs semua. Terima kasih, salam penyelesaian sengketa.